kita akan bahas suatu dripper. Per ini menang World Brewers Cup tahun 2019. Drippernya adalah Origami. Nomor satu, keuntungannya adalah udah pasti lebih tahan. Contohnya ketika gue contohkan seperti ini. Kaget nggak lo kan? Halo, kembali lagi teman-teman bersama gua John di channel Frugal Coffee Roaster. Apa kabar kalian semua? Hari ini kembali di episode yang baru. Dan seperti biasa kita akan mencoba mengulik tentang alat-alat seduh yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan coba bahas alat-alat seduh yang dripper-dripper yang memang kita miliki di Frugal. Dan hari ini tanpa basa-basi kita akan bahas suatu dripper yang sempat booming dan sampai sekarang tetap banyak dipakai oleh teman-teman dan orang-orang di seluruh dunia, karena dripper ini menang World Brewers Cup tahun 2019 dan waktu itu dipakai oleh Du Jianing dari China. Ada yang bisa tahu? Drippernya adalah Origami. Dripper ini namanya Origami, oke? Kenapa Origami? Ya, kalau kalian lihat foldingnya kayak bentuknya itu kayak lipatan kertas. Jadi lipatan kertas apa ya? Seni melipat kertas tuh kalau dalam bahasa Jepangnya namanya origami. Nah, origami ini penemunya siapa sih? Origami ini penemunya, seingat gua ownernya namanya Yasuo-san. Yasuo-san ini punya coffee shop atau roastery namanya Trang Coffee di Jepang. Nah, gue sempat ketemu dia kemarin. Orangnya lucu sih, kayak seniman gitu, kayak pakai topi, pelukis, terus jalan kemana-mana. Orangnya baik, ramah. Dan balik lagi kita bahas Origami ini. Dia punya lipatan itu totalnya ada 20. Jadi dia ada 20 lipatan. Tujuan awalnya supaya ada jarak, ada rongga antara paper filter dan dinding dari si Origami ini. Kenapa? Supaya memudahkan air melewati dan melakukan ekstraksi di dalam Origami ini dengan lebih baik. Jadi dia kondisinya nggak vakum, jadi airnya itu lewatnya lancar. Nah, tapi uniknya Origami ini bisa dipakai dalam dua teknik. Teknik yang pertama menggunakan paper filter cone. Bisa menggunakan paper filter cone. Jadi kayak biasa, paper filter V60 atau apapun itu, kita tinggal lipat dan kita masukin. Plop. Jadi deh. Nah, kalau kita berteori menggunakan paper filter yang cone, akan terlihat kalau memang di tepi-tepian rusuknya kertas paper filter hanya akan menempel di bagian rusuk yang menonjol, tapi di bagian sebelahnya itu nggak nempel, kosong. Jadi secara logik bisa membuat flow rate jauh lebih bagus dengan adanya ini. Menurut gua bisa kontrol flow sih. Kalau pakai Origami ini banyak hal yang bisa lumayan dikontrol. Nah, versi kedua, selain tadi kita pakai kertas yang cone, versi kedua kita pakai paper filter wave. Paper filter ini sebenarnya diciptakan untuk Kalita Wave, ya, Kalita Wave. Nama paper filter Kalita Wave. Ini diciptakan buat Kalita dripper yang bentuknya flat bottom. Tapi kenapa bisa masuk sini? Karena ternyata bentuk si rusuknya bisa menyesuaikan dengan wave-nya Kalita sendiri. Dan ini memberikan dua opsi yang berbeda. Kita bisa pakai dripper ini dengan gaya flat bottom, atau kita bisa pakai dengan gaya cone. Jadi sebenarnya ada dua tipikal yang berbeda yang bisa dihasilkan dari sini. Oke, jadi ini dripper yang cukup menarik sebenarnya. Terus nggak beberapa lama kemudian, kayaknya tahun ini 2022, Origami mengeluarkan versi yang kedua, yaitu Origami S. Origami S kan benar? Ya, Origami S. Dan ini S. Kenapa namanya Origami S? Dia dingin. S. Origami S. Enggak, bahan dasarnya plastik. Menurut gua dengan bahan dasar plastik, nomor satu keuntungannya adalah udah pasti lebih tahan. Contohnya ketika gua contohkan seperti ini. Kaget nggak lo kan? Gua jatuhkan seperti itu nggak akan pecah, udah pasti. Yang kedua, menurut gua lebih compact.
Terus rusuknya, kalau kalian perhatikan rusuknya, oke, rusuk dari yang keramik dibandingkan rusuk dari si yang plastik, yang es, lebih tajam yang es. Nah, ini sebenarnya ada perbedaannya nih. Apa yang dihasilkan, mungkin next time kita bisa coba buat konten yang lain. Apa perbedaan plastik sama keramik, atau apa bedanya keramik yang cone sama si flat bottom. Ada aja kan di konten gue kan. Nah, jadi menurut gue salah satu keuntungannya yang tadi tahan banting, dan menurut gue akan lebih cocok pakai yang bahan plastik karena thermal mass-nya lebih rendah. Balik lagi, thermal mass adalah kemampuan sebuah benda menyimpan, menyerap, dan melepaskan panas dari sebuah si material itu. Nah, si plastik mungkin stabilitas suhunya akan lebih bagus dibandingkan keramik. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak memanaskan keramik dengan cukup pada awalnya, otomatis panas tuh ketika air masuk diserap dulu oleh keramik baru dikeluarin. Sedangkan kalau dari plastik dia nggak bisa nyerap, apapun yang lu tuangin dia tetap bakal masuk ke dalam brew bed-nya. Itu kalau hipotesa gue. Tapi hari ini kita bakal bahas yang keramik. Jadi kita akan bahas seduh origami dengan bahan dasar keramik, dan hari ini kita pilih pakai paper filternya yang flat bottom, dan gue siapin alat-alatnya. The server, oh ada dudukannya. Seingat gue dulu origami belum ciptain dudukan ini deh. Jadi ada beberapa versi orang-orang tuh pakai kayu gitu. Nah sekarang yang paling baru mereka buat pakai plastik, bagus juga. Jadi langsung fit, oke. Dan pastinya tentulah kita, kalau sudah ada dripper di meja, pastilah ada kopinya kan. Kita mau seduh beans dari Sulawesi, tepatnya dari daerah Tanah Luwu, yang menjadi prosesor dari si kopi ini. Nama perusahaannya Sisola, oke. Sampai sekarang gue belum pernah ketemu mereka, dan gue hanya ngobrol by chat doang. Tapi ketika kopinya nyampe kita cobain dan kita jual, kita suka, rasanya enak, teman-teman juga suka, dan ya ini cukup salah satu best seller kita sekarang, Sisola Tanah Luwu ini. Prosesnya anaerob red honey, varietasnya Old Typica plus Jember plus Lini S. Jadi ada 3 varietas yang nyampur jadi satu, dia jadi mix. Dan ketinggiannya 1350 meter di atas permukaan laut. Cukup tinggi. Dan di sini tasting notes-nya gua kasih ada Fuji apple. Mewah banget dengan Fuji apple. Tapi kayak apple, manis kayak apple, red berries sama mandarin orange. Tanpa basa-basi, kita sambil nyeduh beans ini sambil siapin origami. Seperti biasa, resep gue akan pakai 15 gram. Kenapa 15 gram? Karena dari dulu gue terbiasa 15 gram, jadi 15 gram. Kemudian gue akan pakai grind size di ukuran 9. Gue pengen buat semua kopi yang kita seduh, tes alat semua grind size 9 aja. Jadi kayak semuanya fair gitu, kita cobain. Ini udah gue pasain tadi paper filter ya. Nah, di sini sebenarnya kita salah pakai paper filter ya. Nah, dengan menurut gua karena origami ini desainnya cukup tinggi, cukup gede dia, kita harus pakai paper filter kalitanya yang lebih gede. Kalau ini kan paper filter kalita 01, harusnya kita pakai yang 02, jadi supaya lebih tinggi. Cuma kita sekarang adanya ini, ya kita pakai ini deh. Dan seperti biasa, gua akan kasih bloomingnya di 45 gram. Kenapa 45 gram? Gue pengen jumlah air yang gue pakai buat blooming itu 3 kali lipat dari si ground kopi sendiri, supaya air itu bisa membasahi partikel kopi yang ada di dalam origami lebih merata, apapun itu drippernya. Terus setelah 40 detik bloomingnya, gue akan tuang lagi sampai 145. Jadi tadi yang pertama 45 gram, tuangan keduanya 100 gram, jadi totalnya 145 gram. Kenapa di tuangan kedua gue tuang air sebanyak 100 gram? Gue pengen mengekstraksi di bagian tengah tuh lebih banyak yang terekstrak, supaya nanti hasilnya bisa lebih clean. Jadi nanti di potongan ketiga gue beri ekstraksi dengan jumlah gramasi air yang lebih sedikit. Jadi di tengahnya yang gue
ekstrak. Terus ini gue diemin selama 1 menit. Kenapa 1 menit? Ya tadi buat mengekstrak lebih dan memberikan dia waktu yang lebih optimal. Nah sekarang potongan ketiga gue akan tuang sampai 225 gram. Jadi rasio yang dipakai adalah 1:15. Terus gue goyang-goyangin dikit. Kenapa goyangin dikit? Supaya biar asik aja ada goyang-goyang dikit. Jadi kenapa digoyangin? Supaya ada partikel-partikel. Jadi kalau ketika kita nyeduh ini dari tuangan kedua ke tuangan ketiga, pas kelar ada partikel-partikel yang nempel di rusuk-rusuk si origaminya. Karena kan kita pakai paper filternya Kalita Wave. Nah oleh karena itu supaya ekstraksinya lebih rata dan tepiannya lebih bersih, digoyang dikit supaya partikel yang di sisi-sisinya turun. Tapi balik lagi kalau buat goyang-goyang gitu ya boleh. Selesai. Sekarang kita cobain kopinya. Kalau dari aroma sih ini manis ya, kayak apel sih. Good. Jadi seperti yang udah gue tulis sebelumnya, ada rasa seperti apel, oke, yang udah pasti jelas apel merah, bukan apel hijau, bukan apel Malang. Kemudian ada berries, jadi dia ada kayak manis yang kecil-kecil gitu. Ada berries, ini mirip karakteristik. Berriesnya tuh kayak kopi-kopi Jawa Barat gitu loh, si berriesnya. Sama yang terakhir ada mandarin orange, jadi dia manis, fruity, citric, fresh lah dia. Makanya dia kasih mandarin orange. Oke, kesimpulannya ini enak. Dan jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang, ada Sulawesi Tanalu. Oke teman-teman, jadi gue rangkum lagi sekali lagi. Hari ini kita nyeduh menggunakan origami, dengan menggunakan origami keramik. Terus kita pakai paper filternya Kalita Wave paper filter, supaya kita pakai yang flat bottom. Tujuannya supaya dapetin tekstur body dan sweetness yang lebih. Kita pengen dapetin kopi yang manis hari ini, makanya kita pakai yang flat bottom si paper filternya. Kemudian gue pakai 15 gram dengan rasio 1:15, sehingga 15 gram kopinya total air 225 gram. Bloomingnya gue pakai 3 kali lipat dari gramasi kopi, berarti 15 kali 3 45 gram. 45 gram selama 40 detik. Nah setelah itu gue tuangin air lagi sebanyak 100 gram, jadi totalnya 145 selama 1 menit, diemin. Setelah 1 menit 40 detik gue lanjut lagi sampai 225. Habis itu dan dikasih goyangan dikit tadi yang di akhir, habis itu kelar. Oke. Ya beginilah resep origami dari gua. Next kita bisa mulai mencoba penelitian simple. Apa bedanya pakai Kalita Wave paper filter dengan cone 360, atau apa bedanya pakai plastik sama yang keramik, apa perbedaan, macam-macam lah. Kita akan sering ngulik. Semoga konten kreator kita ingat kalau dia harus buat video ya. Oke. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di ulik-ulik dripper selanjutnya. Bye bye.